Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ya pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin dipelajari? Iya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas, kemudian ada bergerak, yang ketiga membutuhkan makanan, yang keempat dapat tumbuh, yang kelima dapat berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri, dan yang terakhir dapat mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya silakan kalian buka buku paket kalian halaman 9. Di situ terdapat 3 buah gambar ya. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan makhluk hidup. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Tapi setiap makhluk hidup cara bergeraknya itu berbeda-beda ya. Jadi seperti manusia, bergeraknya dengan cara apa? Berjalan dengan menggunakan kakinya. Kemudian ikan, bergeraknya dengan menggunakan sirip dan ekornya ya. Sedangkan cicak dia bergerak merayap ke dinding. Jadi di selaput kakinya itu terdapat seperti perekat ya. Jadi sehingga dia tidak jatuh. Nah, selain hewan, selain manusia, nah apakah tumbuhan juga bergerak? Yuk kita pelajari bersama. Silahkan disimak baik-baik. Ya, pada sebelumnya teacher sudah memberikan pertanyaan, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, ini terdapat di buku paket kalian ya pertanyaan ini. Coba kalian kira-kira apa yang kalian ketahui? Apakah tumbuhan itu bergerak? Iya, betul sekali. Tumbuhan itu bisa bergerak, tapi pergerakan yang terjadi pada tumbuhan itu berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan dengan aktif, tetapi bagi tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan secara pasif. Nah, gerakan pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut atau dari luar lingkungannya, seperti air, cahaya, gravitasi bumi, atau bahan kimia, dan lain sebagainya. Kita beri contoh ya. Apa sih contohnya kira-kira kok tumbuhan bisa bergerak? Yang pertama ada tanaman putri malu. Siapa yang tahu tanaman putri malu? Ya, tanaman putri malu itu merupakan jenis rumput-rumputan liar ya. Terdapat di biasanya di bagian semak-semak. Nah, jadi tanaman putri malu ini daunnya akan bergerak menutup apabila terkena sentuhan. Ya, apapun, tangan kita kayu atau apapun ya, itu dapat menutup daunnya. Kemudian daun tanaman yang mengikuti arah datangnya sinar matahari. Jadi kalau ada tanaman itu akan lebih cenderung dia bergerak mengikuti arah sinar matahari ya. Jadi kalau matahari kalau matahari keluar terbit dari timur itu akan condong ke timur. Ketika matahari ke bagian barat, maka daun tanamannya pun akan menuju ke barat. Nah, bunga matahari yang selalu menghadap ke matahari. Dan contoh yang berikutnya adalah daun petai Cina akan menutup pada waktu sore hari. Selanjutnya yaitu, nah kalau gambar ini kira-kira berkaitan dengan apa ciri-ciri makhluk hidupnya? Ya, coba kalian lihat. Di sini ada gambar ikan, kemudian di sini juga ada gambar orang. Ini kira-kira apa ya? Oke, ya ini adalah ciri-ciri makhluk hidup
yang berikutnya, yaitu bernafas. Nah, makhluk hidup itu dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi manusia bernafasnya dengan apa? Dengan paru-paru. Sementara ikan bernafasnya dengan insang. Coba kalian cari tahu lagi kira-kira apa lagi ya alat pernapasan makhluk hidup itu selain paru-paru dan insang? Ya, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Nah, beberapa alat pernapasan pada tumbuhan itu berbeda dengan manusia dan hewan ya. Nah, jadi pada tumbuhan itu alat pernafasan yang pertama yaitu ada stomata. Apa sih stomata? Jadi stomata itu sebuah celah atau lubang ya yang dikelilingi oleh dua sel penjaga yang terletak di permukaan daunnya. Kemudian ada lentisel ya. Lentisel ini adalah lubang-lubang yang ada di batangnya. Kemudian ada rambut akar. Jadi biasanya akar itu memiliki bulu-bulu halus ya, rambut-rambut kecil gitu ya. Jadi disebut rambut akar adalah bentuk dari sel-sel rambut akar yang fungsinya itu akan mengambil oksigen yang ada di dalam pori-pori tanah. Kemudian alat pernafasan pada tumbuhan berikutnya yaitu alat pernafasan khusus. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu akar nafas ya. Jadi akar yang biasanya ini terdapat di dalam air. Jadi tumbuhan yang hidup tapi akarnya itu menjulang ke dalam air ya, terbenam di air atau di dalam lumpur. Selanjutnya yaitu alat pernafasan pada hewan lainnya. Nah, tadi kan hewan, kalau ikan bernapas dengan insang. Nah, apakah jenis ikan lainnya bernafasnya hanya dengan insang? Oke, kita pelajari ya. Jadi, ikan itu bernapas dengan insang, tapi ada jenis hewan yang hidup di air tidak bernapas dengan insang, tapi dengan paru-paru. Apa ya kira-kira? Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua yaitu jenis serangga ya, ada semut, nyamuk, belalang, lalat, dan lain sebagainya. Nah, itu bernafasnya dengan apa? Dengan trakea. Nah, jadi serangga ini, jenis-jenis serangga ini bernafasnya dia menggunakan dengan alat trakea namanya ya. Kemudian yang ketiga ada cacing tanah. Nah, cacing tanah kok bernapasnya dengan apa? Cacing tanah itu bernapas dengan kulit ya. Makanya kenapa cacing itu kulitnya basah dan juga berlendir. Nah, tujuannya untuk memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang keempat ular. Nah, ini ya ular. Kemudian ada paus. Nah, paus ini kan hewan yang tinggal di mana? Yang tinggal di dalam air. Tetapi dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kelima yaitu katak. Nah, katak ini alat pernapasannya itu ada dua ya. Ada paru-paru dan ada kulit. Jadi apa sih trakea itu? Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Demikian anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari ya. Materi ini kalian simpulkan sendiri di buku paket kalian ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah teacher sampaikan. Semoga kalian juga bisa memahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.